Oke, selamat pagi teman-teman. Salam sehat. Bertemu kembali bersama saya Sulistyo Kubar Official. Nah, pada saat pagi hari ini saya berada di Jalan Narasguna di Kelurahan Simpang Raya, mau menuju ke Kecamatan Tering. Nah, pada saat pagi hari ini saya bersama Mas Christian. Oke teman-teman, semoga kalian semua pada saat hari ini dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan apa yang kita kerjakan hari ini berjalan lancar dan sukses. Oke teman-teman, ikuti video saya hari ini. Oh ya, apresa nelpon ibu petinggi ya Delela, penik ya. Iya ya. Oke Pak, siap. Oke. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor kepala kampung di Tering. Nah, seperti ini situasi pada saat pagi hari ini. Nah, ini situasinya teman-teman, Tering. Nah, bersama beliau ini yang lagi menunggu saya punya dia memang prosedur. Yang kami hormati Ibu Petinggi Kampung Bidang Tering Seberang, Ibu Ada Siti Anita Andayani, yang kami hormati Ketua BPK Pak Ian Terkau beserta anggotanya, yang kami hormati staf adat Ibu Asmawati, yang kami hormati kunjungan anggota DPR
Kabupaten Kutai Barat beserta staf dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Puji dan syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di kantor desa ini dalam acara yaitu kunjungan kerja monitoring program pembangunan alokasi dana desa di Kampung Muda Kota Seberang. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kata sambutan kepada Ibu. Dipersilakan Ibu. Terima kasih kepada MC dan rumah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Petinggi beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPK dan anggota yang kami hormati, Kepala Adat atau Staf Adat Kampung Pring Seberang, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Pariduai, dan seluruh rekan-rekan anggota fraksi PD Perjuangan yang pada hari ini berkenan hadir di Kampung Pring Seberang. Jadi tujuan kita hari ini yang pertama, Pariduai tadi kan Ibu sudah berubah, sudah petingginya. Nah, Ibu ini nanti Ibu kenalkanlah nama Ibu ke kami. Siap. Ibu ini ada juga kaget, Ibu petinggi ya? Oh iya, ternyata petingginya sudah ganti, bukan Bapak yang kurus dulu tuh. Pak siapa tuh namanya? Pak Heru. Nah, jadi kita hari ini berkenalan dengan Bu Petinggi dan mungkin ada staf-staf yang baru juga Ibu ya. Nah, jadi bikin kunjungan kami terakhir itu sekitar 2 tahun yang lalu ke Kampung Tering. Tahun lalu tuh ada kunjungan, tapi kunjungan untuk kayaknya kunjungan kerja dengan tim ya, tim 1 kita ke sini. Tapi mungkin Ibu dilantik bulan berapa? Bulan Mei tahun lalu. Ya, jadi kita sebelum itu dulu kita ada ke sini tengok pasar. Ya, kita tengok pasar. Itu saya kenalkan dulu ya Bu. Saya sendiri Bu Ikin. Ya, kami memang berteman dengan Pak Haji Haji Akam baik dalam pekerjaan atau keseharian. Yang membedakan hanya adalah bahwa kami beda partai. Kami dari PDI Perjuangan. Lalu yang sebelah kiri saya dulu itu Pak Ridwai. Dari periode kami yang 2019 sampai 2024. Lalu kembali beliau meraih suara yang terbanyak untuk fraksi PD Perjuangan sendiri, bahkan untuk seluruh anggota DPRD terpilih, ya pasti beliau akan menjabat kembali jadi ketua. Yang berikutnya Pak Yudi Hermawan dari aslinya dari Linggang itu dari Melape. Yang sebelahnya itu Pak Mahyudin, kami biasa panggil Pak Eman. Nah, itu dari Bundian Besar Bu. Jadi dapilnya dari dapil 3. Lalu yang sebelah sana tuh Matan Damai, kampungnya Bersih Bermain. Masuknya di dapil 1 sama seperti saya tadi dapil 1, Pariduai dapil 2. Nah, jadi fraksi itu bergabung dari partai yang sama karena kami tidak ada koalisi dengan partai lain. Kami fraksinya murni. Ya, jadi hadir karena ada pengukuran dan jam 11 mereka sudah ke gereja hari ini. Dan segera nggak apa-apa, nanti sampaikan salam untuk Ibu Petinggi. Oke, baik kami lanjutkan. Jadi sesuai dengan surat yang sudah disampaikan kepada Ibu Petinggi Kampung Pring Seberang bahwa dari sekretariat kita. Jadi ya sudah minta izin sambil nggak apa-apa nanti amanah yang disampaikan. Itu kami ada berenam. Ya, tahun ini tadi terpilih kembali itu ada berenam juga. Nah, kebetulan saya sama Mahyudin sama Bondaran DOB nanti.
daerah otonomi baru. Apa tadi? Benua Raya. Ya, Benua Raya pas di daerah Daerah Dapil Ilir, 3. Dapil 3 ya, Dapil 3. Ya, jadi itu. Kisah ringan dulu Bu. Kalau belum jadi Perda itu kita belum percaya, tapi kalau sudah jadi Perda percaya kita. Jadi tugas kami hari ini monitoring Bu. Jadi tugas anggota DPR itu kan 3. Legislasi, penganggaran dan monitoring. Hari ini kita mau monitoring tentang anggaran dana desa, iya Bu ya. Yang sudah turun ke Kecamatan Tering tentunya tahun 2023 itu apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Petinggi serta seluruh jajarannya. Lalu apakah ada terkendala dengan hal tersebut, baik pembangunannya sendiri, material dan juga urusan keuangannya. Lalu yang kedua tentu kami juga mau tahu Bu, untuk program Ibu tentang dana desa untuk tahun 2024 ini. Jadi Ibu bisa paparkan. Jadi itu saja sih Bu, karena itu untuk menjadi hasil daripada pengawasan kami yang bisa kami laporkan selama 1 tahun dalam pekerjaan kami. Saya kira itu saja Bu yang saya sampaikan. Barangkali dari Pak Ketua DPRD Pak ada yang mau disampaikan, atau Pak Yudi nanti kan, atau teman-teman lain, kami persilakan. Boleh cukup kali itu. Nanti mau dengar cerita dari Ibu Petinggi. Boleh dimakan ya? Boleh. Silakan Pak. Pak Yudi ada yang sampaikan nggak? Oh nggak ada juga. Pak Kotir? Pak Evan? Silakan Pak. Silakan. Oke, jadi itu Bu, kami hanya mendengarkan dari Ibu informasi 2 hal tersebut tadi. Saya kira begitu. Terima kasih waktunya, kami kembalikan. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua BPK Kampung Undang Seberang beserta staf. Yang saya hormati pengurus adat Kampung Undang Seberang. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan rombongan dari fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jawa Barat yang hadir di dalam kantor satu atap kami, dan yang saya banggakan seluruh staf saya yang ada di dalam ruangan ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya petinggi Kampung Lintang dan Seberang. Alhamdulillah sudah 1 tahun menjabat. Nama saya Haja Siti Andayani, dipanggil Ibu Haja. Iya, Ibu Haja Anita. Sama dengan tadi. Alhamdulillah saya lahir di kampung ini 53 tahun yang lalu. Jadi Tahun 71 ya Bu. alhamdulillah tahun 71 bulan Juli. Sebentar lagi utang. Staf saya ada 8 orang. Untuk kegiatan di tahun 2023 alhamdulillah sudah kami laksanakan dengan baik. Dan untuk tahun 2024 kegiatan di dana desa, ada kegiatan pembangunan jembatan, memfasilitasi jembatan yang ada di terminal tahun 2024. Tapi belum dikerjakan Pak, masih dalam proses, menunggu material ulin, karena materialnya lebih ke 80% itu ulin. Jadi dari dana ADK kami pertama penerangan sudah dalam proses pengerjaan, pemasangan tiang listrik dari bahan ulin, dan ada pembangunan di tahap kedua, ada pembangunan gedung 1 atap.
satu atap. Iya. Ganti ini ya. Iya, iya Pak. Di dalam itu kita menganggar ada 30% ya, 30 atau 40% untuk pembangunan gedung satu atap. Jadi masih dalam kalau yang untuk satu atap dilaksanakannya di anggaran tahap kedua, yang penerangan tahap pertama itu untuk pembangunan. Penerangannya lebih tinggi. Iya, penerangannya lebih tinggi. Karena penerangan ini sebenarnya sudah dianggarkan di tahun 2023, tapi belum bisa mencakup dengan dana yang kami anggarkan, belum bisa mencakup keseluruhan kampung Linggang Kering Seberang. Jadi di tahun 2024 kami anggarkan kembali. Itu penerangannya itu dari tenaga surya atau PLN? PLN Pak, PLN. Jadi itu kita fasilitasi dengan kilometer. Dimana sudah ada duluan. Alhamdulillah. Jadi tiangnya ulin, oh ya. Tiangnya ulin, ada yang pakai ulin, ada yang menggunakan tiang listrik yang ada. Itu menggunakan tiang listrik ada sekitar 70% yang menggunakan tiang listrik, selebihnya menggunakan tiang ulin. 30%-nya tiang listrik yang ada posisi pas di pinggir jalan. Tapi kalau yang agak masuk sampai 5 meter tidak digunakan, jadi kita tancapkan tiang ulin. Alhamdulillah kampung Linggang Kering Seberang sekarang terang. Itu tahun 2023 setelah saya menjabat kan ada yang tahun itu iya masuk di ini ya 2023 penerangan. karena pelaksanaan pilkades di bulan Maret, jadi otomatis kan saya sudah bisa ini kan Pak, sudah bisa ngikut penganggaran di tahun itu. Oh jadi tahun 2004 ini ya penambahan. Iya Pak, penambahan. Ada beberapa titik, ada 71 titik. Tadi ada meteran sendiri. Ada. Tiap tiangnya atau Bukan. satu Setiap ini? RT. Oh. Ada yang RT-nya bisa digabung, ada yang Linggang Kering Seberang. Di bawah Gunung Buran itu sampai di Simpang 3 itu kampung Linggang Kering Seberang, ada gapura. Jadi di tengah-tengahnya itu Ada ada Tower Edge, Borjo. kampung Buran. Pembagian wilayahnya itu ya. Iya Pak. Waktu itu. Berapa RT Bu? 6. Jadi nanti meter listrik itu yang bayar itu dana dari desa. Dana desa. Di tahun 2023 kita belum menganggarkan untuk biaya penerangan, untuk biaya token. Jadi kami menyisihkan dari dana-dana kegiatan kita gunakan untuk mengisi token. Tapi di tahun 2024 alhamdulillah kita sudah anggarkan Mengisi token itu maksudnya untuk penerangan. untuk apa? Untuk nyalanya itu ya? Iya. Berapa juta bayarnya itu untuk rumah tangga? Kita yang pakai dana yang ada di dalam kampung untuk membiayai. Dia Tidak tidak dibebankan. dibayar oleh Tidak masyarakat. dibebankan Ini oleh kan masyarakat. penerangan Jalan. jalan. Iya. Oh. Kami tidak bebankan ke Mengisi masyarakat. tokennya. Iya. Oh ya. 1 kilometer token itu menganggarkan biaya berapa itu Bu? Kalau sekarang kalau saya lihat itu satu bulannya satu token kurang lebih 100 sampai 200 ribu Pak. Nggak besar dari Alhamdulillah ya. Awalnya kita takut sampai ini sampai puluhan juta, ternyata kita jalani. Alhamdulillah. Tapi Cuma ada memang kuatannya itu ya dibatasi gitu Bu ya, untuk penerangannya itu ya. Yang 20 watt, untuk dua 20 lampu watt. 20 watt. Oh iya, pantas. Oke. Ringan. Cuma ada 1 kilometer kita yang masih agak tinggi pemakaian listriknya. Karena yang 3 kita kalau nggak salah ya Pak, mohon maaf, ada subsidi yang kita beli. Jadi yang 1 ada yang kemarin ada gangguan untuk penggunaan kegiatan Hari Sumpah Pemuda, jadi diganti dengan biasanya itu agak tinggi, itu sampai mencapai 300 ribu per bulan. Iya. Artinya kampung jadi terang. Iya, alhamdulillah. Sampai di gang-gang Pak. Jadi
gang-gang itu kita pasang semua penerangan. Ini duduknya ini kok di sini Siap. sebentar. Iya, kosong. Iya. Kaki, capeknya singkat dulu di situ baru. Iya. Iya, jadi Dia mau dekat-dekat itu. jadi kalau kita memang ada pemikiran terhadap kampung tingginya, punya pemikiran untuk menerangi dalam kampungnya sendiri seperti itu ya bagus. Istilahnya tidak membebankan lagi wali kabupaten proses anunya aja. Tapi ini semua nggak ada masalah ya, artinya yang sudah berjalan ya nggak ada masalah ya. Ya. Biasanya kita masyarakat kita ini kalau ada yang gratis itu kan perawatannya itu. Nah, jadi perawatannya itu kadang-kadang nggak ada yang mau bertanggung jawab. Padahal misalnya di RT, kalau lampunya putus kan berapa sih nilainya? Satu RT masa nggak bisa ganti? Nah ini gimana prosesnya kalau putus? Kita yang ambil alih Pak. Oh dari kampung juga ya? Oh. Terus banget Ibu. Pemimpin yang mana Pak betul-betul peduli, dia bisa jadi anggota dewan. Amin. 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 Iya memang mungkin. Jadi saya pasang yang komunal yang tenaga surya. Jadi dia tiangnya tinggi sama yang di pinggir jalan tingginya. Jadi wattnya juga besar. Jadi perangnya. Cuman ya waktu itu masih di perempatan aja. Jadi ya kalau nanti petingginya mau ya di antara perempatan itu ya pasang untuk tonjol petinggi atau kampung sendiri ya seperti yang ibu lakukan ya itu bagus. Jadi tiangnya ya mungkin nggak seperti yang di pinggir jalan itu kan 8 meteran itu tingginya. Nah kalau yang ibu punya ini mungkin yang 4 meteran ya. Yang 4 meter. Nah ya karena tiang burin kan ya 4 meteran. 4 sampai 5 meter. 1 meter masuk ke dalam. 4 yang lain. 5 yang 4 yang masuk. Karena dia disambung, ada 2 meter sambungan. Yang paling penting kan kesepakatan seperti antara BPK dengan apa namanya berdiri dan apa. Terus Sinkron. Insya Allah. Selalu harmonis, selalu satu pemikiran. Lanjut tadi ya program 2024. Ya, untuk 2024 tadi perencanaan Ibu kan Ya. ini satu kantor satu atap ya. Satu atap itu banyak tempat Pak Ketua juga satu atap ya. Kepala daerah. Kantor Iya, petingginya iya, satu iya. atap. karena memang dianjurkan seperti itu memang satu atap artinya lembaga ada di situ, BPK di situ, BKK. ini di situ. Di mana bangun di mana? Di RT 3 Pak. Sebelah kanan ini puskesmas, kami di sebelah kiri. Tapi belum ada pembangunan karena dia di tahap kedua. Tapi perencanaan sudah tinggi. Ya, sudah. Yang keduanya itu tahun ini juga. Tahun ini sekitar bulan Oktober. Itu rencananya langsung jadi atau bertahap nih? Bertahap Bapak. Oh, Kita anggarkan di tahun 2024 kurang lebih sekitar 300 juta. Jadi mudah-mudahan itu Artinya 2026 lah. insya Allah amin Bisa amin. ditempati. Mudah-mudahan dari dana segitu kita bisa mencapai sampai di atap. atap. Aman kalau sudah beratap itu kan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dari kayu Pak Ketua tadi kata ibunya kalau dari beton kan urukannya harus tinggi, mahal karena ini kan daerah banjir. Kampung kami kampung rentan banjir. Cuma dibangunnya itu ya memang tidak sampai terkena banjir ketika nanti ya. Rencananya jangan sampai kena banjir. Jadi Kalau ini masih kena. alhamdulillah kemarin belum tidak kena Pak. Oh, nggak sampai Tinggal kena. segini ya kemarin bulan semua warga kampung di kampung seberang rumahnya 90% kebanjiran. Kantornya ada. Kantornya enggak. Ini hampir banjir. Jadi memang karena situasi kampung keringnya memang sesempit ini jalannya kan ini mau dirubah gimana lagi, mau orang mau dipotong lagi.
tetap support. Jadi pemerintahan tetap support. Gak ada pengurangan apa-apa ya Pak Ketua. Ya prosentase kan Pak Ketua. Dari APBD semakin besar APBD kita, semakin besar juga Bu PD-nya. Seperti itu. Kalau ADK kami nggak tahu rumusnya seperti apa. Yang dari pusat itu. Dana desa yang dari pusat kan? Dari daerah. daerah. Maaf ketika Ya, kalau yang DD itu kami nggak tahu persis seperti apa aturan mereka, apakah berdasarkan jumlah penduduknya atau apa. Nah, kalau ADK, ADK ini dia sekarang dia pakai prosentase ya Pak. Tuh. Baru dibagikan ke kampung, nah itu baru berdasarkan jumlah penduduk gitu. Tapi kan semakin besar kaliannya anggaplah misalnya 10% dikali 4 atau 5 triliun kan banyak Bu, baru dibagi ke 190 desa ditambah 3 kelurahan. Iya Pak Ketua. 3 atau 4 kelurahan. 4 kelurahan. Seperti itu. Rumusnya. kalau kampung di Dampung Seberang mendapatkan dana di tahun 2024 memang per bulan kalau desa kurang lebih 3 M. Dana BP. Ya, dengan dana kan ada tiga transferan, dana desa, dana ADK, dan DP dan prop itu ada tiga. Totalnya 3 M enggak dengan apa? Kurang lebih seperti itu. Lumayan ya Pak Ketua. Ditambah lagi pokir-pokir teman-teman, pokir Pak Haji, Alhamdulillah dan Pak Haji. Alhamdulillah. Kami sekarang juga alhamdulillah ada memiliki unit truk sampah. Ya, yang pernah kita diskusikan di sini juga tuh Bu. Nanti sampai berkunjung Pak Ketua naik motor sama Pak ini lama yang ke mana Pak yang penumpukan sampah disebut. Jalan mana? Jalan ini kan yang tembus ke jalan yang ke Bukit. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah Pak, sampah kami juga Sudah nggak ada lagi ya. Tapi sudah berkunjung. dulu Bu di sana di pinggir terminal itu tumpukan sampah sampai berbelatung. Sekarang alhamdulillah. Sudah terbuang oleh truk sampahnya. Sampai di pinggir sungai saya mumpah rances, potong rumputnya itu baru tarik pakai cash dengan jadi nggak ada lagi nanti. Dulu kan warga nggak pandai Pak, cuma sekarang masih beradaptasi. Mudah-mudahan warga saya pandai dengan membuang sampah ke tempat yang benar. Jadi nggak buang ke sana ya. Terus truk itu tadi punya kampung, dana desa, Dana pokir, alhamdulillah. Bukan Haji Acong yang Karena terakhir kita tadi Pak. dengan buah pikiran Pak Haji Acong. Bukan ke kampung. Ya. kalau sopir itu Sebenarnya alhamdulillah tahun ini kami kelola sendiri, jadi untuk sampai pada hari ini mohon maaf saya pikirkan sendiri. Saya pikirkan sendiri sampai pada hari ini. Jadi alhamdulillah Maintenance-nya, supirnya, pokoknya POP-nya. kebutuhan maupun perawatan operasional alhamdulillah saya pikirkan sendiri sampai pada hari ini. Tapi alhamdulillah Pak, kampung kami berkat kerjasama kami dengan BPK agar kami sudah memiliki sebuah perkam dan untuk mengumpulkan reduksi sampah dan yang lain-lain Ke rumah-rumah. ya. Itu dihargai berapa Bu? Untuk warga saya yang ekonomi menengah ke bawah 5.000 per rumah Per bulan. per bulan. Pedagang kecil 10.000, yang agak besar terjadi di depan itu 20.000 per bulan. Tapi kami tidak menutup untuk kampung-kampung tetangga. Alhamdulillah ada perusahaan juga, ada yang 20.000, ada Indomaret 100.000, Itu disesuaikan sama anu ya. Apa namanya? sama jumlah sampah mereka. Pak Ketua. Sama jumlah sampah. punya di Ada perkamnya tuh. proporsional. Alhamdulillah. Ada Jadi perkam. itu tingkat yang paling aman. Ada perkam kami sudah sudah kami sudah turunkan nota kabar hukum untuk merevisi perkam kami. Alhamdulillah sudah
dengan bangga saya sampaikan 100%. 100%. Biasa ya. Dengan merangkak, dengan berjalan lambat, dengan fokus menyiapkan, melengkapi semuanya. Jadi agak sedikit berbeda Pak Ketua ketika perempuan yang memimpin. Ini minta maaf jujur saja yang diutamakan itu pasti kebersihan. Kebersihannya dulu. Saya pikir ya masalah perempuannya ya kami laki-laki harus mengakui. Tidak semua juga yang perempuan punya pikiran begitu. Tapi memang saya harus kerja keras, saya harus sabar karena keluarga saya seusia saya 53 tahun itu tidak pandai dengan sampah, tidak pandai dengan aturan. Jadi saya harus belajar mengarahkan mereka bahwa sampah itu bagusnya beginikan, dampak jeleknya seperti ini, dampak baiknya seperti ini. Nah, ini ada rekam, kita harus begini. Jadi harus panjang. Sosialisasi lagi ya. Sosialisasinya harus kuat. Bu, Boleh? saya mau tanya kesan aja. Jadi mudah-mudahan tidak di kampung ini, tapi saya tanya di kampung ini. Sebelum mungkin ibu terpilih atau pada saat mau ke pemilihan itu dan bahkan sesuatu, kira-kira kesannya di Kering seperti apa? Baik, saya akan jawab ya Pak. Kesannya dari awal saya menjalankan, saya selalu ngasih ke masyarakat pemahaman. Pemahamannya itu dari segi pembangunan. Jadi nilai plusnya seorang petinggi yang punya keluarga atau keren bahasanya klien seorang pejabat ya Pak. Itu nanti programnya pembangunan di kampung kan bisa sinkron petinggi sama apa yang sekarang saya alami seorang anggota dewan. Jadi ketika program di kampung itu dan apa kegiatan itu tidak bisa dikawal oleh dana desa dan ADK, kita bisa mengalihkan ke pejabat tersebut. Jadi kita bisa minta dari beliau, kita bisa minta ini kami butuhin, ini kami butuhin. Alhamdulillah sekarang saya mengalami seperti itu. Tapi kalau tadi bilang Bapak ada masyarakat yang Kesempatan yang diberikan mungkin pertama untuk informasi saya, seperti saya lihat di briefing Pokir sampai hari ini masih sudah dibilang dengan cukup tinggi. Ada juga Pokir saya masuk di RT 4 jalan ke gereja itu dari migrasi sedikit penting kan ada yang minta. Yang kedua ya mungkin saya mau tahu juga dari dana adik kami semua kan lagi laporannya arah untuk pembangunan, ada sudah ke arahnya untuk usaha kampung. Maksud saya begini, saya setiap jalan ke kampung juga masuk proses, saya selalu mengharapkan kampung-kampung itu bisa membuat usaha kampung yang nantinya bisa menghasilkan PAD, karena tidak selamanya anggaran itu besar dari pusat atau ada. Nah, jadi di sebenarnya ada beberapa kampung yang memang sudah berpikir ke arah itu. Artinya kalaupun pemerintahan nanti ke depan dia tidak terlalu peduli lagi dengan masyarakat kampung ada usahanya tidak terlalu tergantung. Untuk apakah dari ini sudah mulai berpikir ke arah situ. Itu memang demokrat termasuk ya saya tidak tentu ya kami akan berdiri dari dua saya Pak Bopi memang sampai saat ini, tapi zaman saya dulu saya sudah juga
dana dulu sempat tandis 10 juta, gaji 500.000. Nah, kalau saya yang tahu itu jadi aman-aman saja kita jalankan dengan anggaran yang ada itu, bisa kita kerjasama. Intinya kerjasama Bu ya, kita menyampaikan Kapolri 2 periode, saya 2 periode, di Pak juga ya tenang beliau cepat ke dewan dulu. Ke dewan dulu. Itu adalah pengalaman kita di kampung. Ya kita harus kerjasama yang baik dan terus. Saya dulu saja berpikir nanti tidak semua kita bisa melaksanakan tugas itu dengan sempurna dengan baik. Betul. Paling tidak ada salah satu kegiatan itu yang menonjol di masa kita. Kalau tidak salah, masa-masa yang namanya mulai membangun langit, mulai kantor sekretariat itu dari Melati. Saya ingat betul, karena itu saya juga dipanggil Pak Thomas dulu, ini baik untuk contoh. Pertama kita membangun lamin itu, baru mulai kampung lain bergerak. Lamin yang lama sudah ada, cuma yang untuk baru kampung yang belum ada mulai bergerak dari masa itu. Saya berpikir apa yang saya buat ya supaya kita beda dengan yang lain. Nah itu pertama dulu lamin gitu. Kebetulan masyarakat juga mau diajak bersama kita buat. Kemudian saya berpikir lagi untuk kantor sekretariat. Nah, setelah itu dulu mulai berkembang juga kantor sekretariat. Nah, jadi ya berharap juga ya tambah-tambah yang ada. Kami tadi ya ini sudah ada. Jadi nanti kan kalau sudah buat baru kan dia lebih kelihatan lagi. Dan kalau memang di kantor itu kantor sekretariat. Atau kita dilihat kebersamaan kita di kampung itu, kalau sudah kelihatan antar lembaga itu sudah tidak sinkron, sudah ketahuan bahwa ini jalan masing-masing. Nah, itu jadi syukur di sini tadi laporannya bersama yang baik ya, kita berharap ya depan karena anggaran besar ini, dan kami juga berharap ya dapat menjalankan kegiatan itu dengan baik, karena semakin kegiatan itu bisa dijalankan dengan baik, kemungkinan pemerintah juga akan menambah nanti. Oh bagus, karena sekarang ini dianggap, kalau saya pikir lah dari informasi yang saya dengar, masih jalan. Nah, untuk yang jalan ya kita support, jalankan dengan baik supaya itu tetap bisa berjalan. Anggaran itu bisa dikelola oleh masyarakat. Kalau tidak baik nanti kembali semua lagi ke pusat. Jadi itu mungkin dari saya ya, kita apa namanya tukar informasi dan nanti bisa berjalan dengan baik ke depan. Ya terkait dengan itu tadi pertanyaan saya, mungkin ada apa kegiatan di sini yang mungkin sudah siapkan. Itu saja Bu. Terima kasih. Baik, saya jawab ya Pak. Kalau untuk jadi mungkin kami di sini pada Bumka ya Pak. Untuk tahun 2024 kami tidak menganggarkan untuk Bumka, tapi Bumka kami alhamdulillah jalan Pak. Jadi kampung kami alhamdulillah ada PAD. Walaupun masih sedikit, tapi alhamdulillah ada Pak. Apa ini? Sarang toilet yang ada, terus BBM, apa pasar, terus BBM, Transportasi karet, enggak Pak, karet, terus ini apa, menyambung kereta itu enggak. penjualan bahan baku kayu, Dari desa iya, enggak, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ke depan karena kami sudah punya rekam, retribusi ada beberapa, mudah-mudahan PAD-nya meningkat. itu pasti sangat dinilai bagus ke depan kalau ada kampung yang bisa. Kemarin itu jiwa itu, tapi nggak tahu sekarang dan kita semakin berkembang. Tapi paling tidak saya berharap semua kampung berpikir ke arah itu kan supaya ada usaha tetap kampung.
Jadi itu Bu beberapa hal yang sudah disampaikan. Minta maaf sebagai warga negara Republik Indonesia itu tentang hal itu tadi. Lalu hal lain juga, kami ya sangat senang Bu mendengar apa yang sudah Ibu paparkan. Ya kami turut mendoakan semoga kantor satu atap untuk kecamatan untuk kampung Teri Seberang segera terwujud. Jadi saya kira kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan di Pak BPK, ada yang boleh? Ada yang sampaikan Pak? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua BPK Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan sahabat sejahtera bagi kita semua. Yang dihormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat beserta seluruh anggota dari fraksi PDIP yang telah berkenan hadir di Kampung Mendang Seberang ini. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya penyelenggaraan pembangunan khususnya warga Kabupaten Kutai Barat, masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Nah, kegiatan hari ini kalau menurut saya ini sangat baik, aneh atau molek hampir sama, karena ini bagian daripada pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Kampung Linggang Teri Seberang yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja kampung. Ya. Jadi tidak ada satupun lembaga terlepas dari pengawasan, termasuk yang dilakukan oleh DPRD dari fraksi PDIP ini. Menurut saya itu termasuk pengawasan, dan pengawasan ini sangat baik agar penyelenggaraan pemerintahan ini dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya penyelenggaraan pemerintahan ini agar dapat berjalan dengan baik, agar pembangunan itu dapat menikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kampung Linggang Teri Seberang ini, landasannya adalah kejujuran. Kejujuran berarti tidak ada kesalahan atau penyimpangan yang dapat menyebabkan kebocoran anggaran pendapatan dan belanja kampung yang seharusnya itu benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat. Masyarakat maksudnya adalah masyarakat Kampung Teri Seberang sendiri. Karena pada hakikatnya yang berhak memiliki negeri Republik Kampung Teri Seberang ini adalah seluruh masyarakat. Hanya bedanya saja, seperti saya BPK adalah unsur dari pemerintahan Kampung Teri Seberang. Jadi saya harapkan dengan adanya bonek dari DPRD, khususnya dari fraksi Partai PDIP ini akan semuanya itu benar-benar digunakan untuk kemakmuran masyarakat, untuk kemajuan kampung ini. Saya rasa kalau itu sudah dijalankan dengan baik, kita tidak ada beban. Maksudnya kita enak bekerja, tidak ada kepikiran, ada rasa takut, ada rasa malu-malu, karena kita berjalan lurus. Tapi ketika kita ada nyimpang-nyimpang atau menyalahi aturan, apakah kita akan gelisah atau seperti orang yang gelisah? Ini masukan dari saya atas penelitian Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Kita dapat latar baru, tapi itu Pak Bumbu dalam kita bekerja tetap semangat. Kami juga terima kasih. Semoga semangat teman-teman DPRD juga semakin tahu ternyata bagaimana sama-sama kita membangun kabupaten pembangunan kita ini. Saya kira Bu, dari kami demikian. Kami sudah mendengar banyak dari Ibu, dari Ketua BPK, dan kami sangat berterima kasih. Dan jika ada kata-kata
atau hal yang kurang berkenan disampaikan pada pagi hari ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. semangat Tuhan. 1, 2, 3. Ya Bu ya. Bu ya. Masih Bu ya. Ya, Mas. Terima kasih ya. Ini anu ya. Apa namanya ini? PKL ya. Dari Oh, bisa. Terima kasih Pak. Sukses menjalankan PPL-nya. Terima kasih. Oke teman-teman, kegiatan kami hari ini sudah selesai mendampingi anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dalam rangka monitoring program pembangunan di Kampung Tring Seberang. Terima kasih kalian sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.